Cantik nian Pulau Sikuai, pasirnya putih teramat indah. Sebelum materi kita mulai, marilah serentak mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian yang lalu kita telah membahas hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial yang merupakan salah satu indikator bagi kesempurnaan keimanan seseorang. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang urgensi ikhlas dalam beramal. Karena kualitas amal seseorang baik terkait dengan ibadah mahdhah atau ibadah khusus yang ada ketentuan yang jelas dalam syariat seperti ibadah sholat, puasa, haji dan sebagainya, maupun ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum yang bersifat sosial seperti sedekah dan lain sebagainya, akan sangat tergantung dengan tingkat keikhlasannya. Dalam kaitan ini ada dua hadis yang akan kita bahas. Yang pertama, hadis tentang niat atau motivasi beramal, dan yang kedua, hadis tentang riya sebagai salah satu penyakit yang bisa merusak keikhlasan seseorang dalam beramal. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang niat atau motivasi beramal. Hadis tentang niat ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Hal ini dikarenakan perbuatan manusia terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya karena merupakan perbuatan hati. Dalam perkataan lain, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadis tentang niat ini bisa masuk ke dalam 70 bab fikih. Mengingat pentingnya hadis tentang niat ini, sehingga dalam beberapa kitab hadis ini ditempatkan di bagian awal pembahasan. Seperti di dalam kitab Sahih Bukhari, di bagian awal kitabnya, beliau tidak kurang mencantumkan 7 hadis tentang niat ini dalam berbagai riwayat. Demikian juga dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin dan kitab hadis Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi juga menempatkan hadis tentang niat ini di bagian awal kitabnya. Hadis yang ada dalam slide ini diambil dari kitab
Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi di hadis yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia berhijrah karena ingin memperoleh harta materi duniawi, au imra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladzina huma ashahul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis ini pada dasarnya menjelaskan dua hal, yaitu tentang niat dalam ibadah dan berhijrah atau beraktivitas sebagai sarana niat. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang sah atau tidaknya sebuah aktivitas amal manusia dalam kacamata agama. Pada bagian pertama diungkapkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pada hadis ini menunjukkan bahwa segala amal perbuatan harus disertai dengan niat. Tak ada amal yang diterima tanpa niat. Penegasan ini ditandai dengan kata innama, yang merupakan adat taukid wal hasar, atau alat penguat dan peringkas atau pembatas yang biasanya diterjemahkan dengan sesungguhnya atau hanya saja. Hanya saja sahnya amal harus dengan niat. Ba pada kata biniyah bermakna musahabah atau disertai, atau bermakna sababiyah atau sebab. Jadi sahnya amal harus disertai dengan niat, atau sahnya segala amal disebabkan oleh niatnya. Pernyataan kedua yakni dan sesungguhnya hanya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, atau wa innama likulli imri'in ma nawa, memperkuat pernyataan pertama innamal a'malu binniyat.
bahwa niat menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Baik dan buruknya amal juga tergantung pada niat. Jika niatnya baik, maka amalnya baik pula. Dan jika niatnya buruk, maka amalnya buruk. Di sini yang perlu niat adalah segala aktivitas amal, bukan hanya ibadah saja. Kalau ibadah yang mahdoh atau ibadah yang sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, memang jelas harus disertai dengan niat. Kalau tidak, maka tidak sah amalnya. Tetapi segala aktivitas sehari-hari yang mubah, jika diniati, maka dia akan bisa menjadi atau bernilai ibadah. Bahkan sebaliknya, aktivitas yang berbentuk ibadah, jika diniati jelek, maka tidak menjadi ibadah. Contohnya, makan, minum dengan niat baik agar sehat dan kuat untuk beribadah, mencuci pakaian agar dipakai ibadah sholat, bekerja mencari nafkah karena melaksanakan kewajiban dari Allah, seorang istri masak makanan agar dirinya dan keluarganya sehat, kuat dan tenang beribadah, menikah agar dapat beribadah dengan tenang, melaksanakan sunnah Nabi untuk membina generasi umat yang taat dan seterusnya, maka semua itu bisa bernilai ibadah. Tapi dari semua aktivitas pekerjaan sehari-hari yang mubah, bukan yang haram atau maksiat. Karena perbuatan maksiat atau berdosa tidak bisa diniatkan ibadah. Karena maksiat, ya tetap maksiat. Ibarat barang yang najis, tidak akan bisa dicuci dengan air yang terkena najis atau mentah najis. Misalnya perbuatan dosa tidak bisa diniatkan ibadah, seperti mencuri agar tenang beribadah atau untuk membantu orang lain, berzina dengan niat menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Semua itu jelas tidak bisa dibenarkan dalam agama. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, niat ini berasal dari bahasa Arab, sekalipun telah menjadi bahasa Indonesia. Namun pengertian niat harus dikembalikan kepada bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, niat berarti al-qasdu, yang berarti bermakna bertujuan atau menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarak, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Niat di sini memang berbeda dengan niat dalam bahasa Indonesia. Niat dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dari jauh hari sebelum berbuat. Misalnya, saya berniat berangkat haji tahun depan. Sedangkan menurut syarak, niat harus bersamaan dengan pekerjaan dalam amal perbuatan. Misalnya, saya melaksanakan haji karena Allah dilakukan pada saat kita berikhram haji dari miqat atau tempat di mana kita memulai ikhram. Niat berwudu ketika membasuh muka, bukan ketika berjalan menuju kamar mandi. Berbeda dengan niat dalam bahasa Indonesia, lebih dekat disebut dengan azam dalam bahasa Arab. Ini bukan niat dalam arti syarak seperti yang disebutkan tadi.
Sahabat kajian hadis yang berbahagia, terkait dengan permasalahan niat ini ada beberapa aspek yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan waktu niat, kapan niat itu disyariatkan dalam suatu amal perbuatan. Kemudian terkait dengan tempat di mana niat itu berlangsung. Kemudian hukum niat, status atau fungsi niat dalam sebuah ibadah atau amal perbuatan, dan terkait dengan syarat niat. Yang pertama, waktu niat. Sebagaimana definisi di atas, bahwa waktu niat harus bersamaan dengan perbuatan amal, atau lebih tegas bersama dengan permulaan perbuatan. Misalnya, niat sholat harus dilaksanakan ketika takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu merupakan permulaan sholat. Niat berwudu dibarengkan dengan membasuh muka. Niat melaksanakan haji harus dilakukan ketika ihram dari miqat. Kecuali ibadah puasa itu dapat dilakukan pada malam hari karena sangat sulit mencari awal fajar menyising atau berniat puasa sunnah. Boleh saja pada pagi hari asal belum kemasukan makanan dan minuman sejak fajar. Dan niat ibadah yang tidak mahdhoh boleh pada awal atau pada tengah-tengah beramal, seperti niat mencari ilmu, boleh bersamaan ketika berangkat ke tempat belajar atau di tengah perjalanan, dan seterusnya. Dengan demikian, tidak sah sholat seseorang yang tidak berniat atau lupa niat ketika takbiratul ihram. Tidak sah wudhu seorang yang tidak berniat ketika membasuh muka. Dan tidak sah ibadah haji kalau dilakukan setelah melakukan ihram. Artinya tidak diniatkan ketika mulai dari tempat miqatnya. Yang kedua terkait dengan tempat niat. Mana tempat niat itu adalah dalam hati, bukan di lisan, dan tidak ada persyaratan diucapkan pada lisan. Ketika beramal harus ingat, niat tidak boleh melupakannya. Jika hati lupa, tidak ingat niat, maka amal ibadahnya tidak sah. Ucapan usolli, misalnya aku niat sholat, atau nawaitu, aku berniat berpuasa, bukan niat yang sesungguhnya. Kalimat tersebut lebih tepat disebut dengan lafdzun niyah, atau ucapan daripada niat. Sekalipun ucapan niat bukan keharusan dalam niat, tetapi juga tidak ada larangan, asal substansi niat tidak hilang dan malah memperkuat hati agar tidak lupa niat. Di samping itu dipahami bahwa usolli misalnya terjadi sebelum sholat, bukan dalam sholat, bukan berarti menambah suatu dalam sholat. Dengan demikian, bagi seseorang yang mudah mengingat niat pada permulaan ibadah, tidak harus mengucapkan niat. Sedangkan bagi yang dikhawatirkan lupa niat, sebaiknya memang niat diucapkan agar hatinya bangun tidak melupakan niat. Jadi ucapan niat dilakukan karena berhati-hati atau ikhtiyat dalam beribadah. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, melupakan niat sering terjadi ketika tidak diucapkan, apalagi di kalangan masyarakat awam. Misalnya niat berpuasa Ramadan. Pada umumnya, imam sholat tarawih dan witir
memimpin jamaahnya niat bersama karena dikhawatirkan melupakan niat. Lupa niat berpuasa Ramadan sering terjadi pada siang harinya. Sering terjadi pada kita, terutama ketika berhalangan sholat tarawih di masjid atau di musola. Pada siang harinya kita baru ingat kalau semalam belum berniat. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan hukum niat. Jadi hukum niat adalah wajib dalam ibadah. Tidak sah beribadah tanpa niat. Niat dalam beribadah ibarat suatu tujuan dalam suatu aktivitas. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang beraktivitas tanpa ada tujuan. Tentunya sia-sia, tidak ada artinya. Sedangkan aktivitas bermain saja ada tujuan, yakni bermain, itulah tujuan yang menjadi tujuannya. Ibadah adalah suatu aktivitas yang disengaja dilaksanakan dan bertujuan, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ibadah ini menjadi sia-sia, tidak diperhitungkan jika tidak disertai niat. Seperti orang yang mengigau atau berbicara dalam tidur, atau orang yang terpaksa dalam melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya yang keempat terkait dengan status atau fungsi niat. Jadi status atau fungsi niat adalah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, dan juga membedakan antara ibadah dan adat atau suatu tradisi. Sholat wajib 5 waktu dibedakan dengan niat, apakah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Demikian juga untuk membedakan sholat wajib dan sunnah juga dengan niat. Andai kata tanpa niat, sulit dibedakan antara berbagai ragam ibadah tersebut. Sebagian ibadah juga ada yang seperti perbuatan sehari-hari yang disebut dengan tradisi, seperti mandi, tidur, potong kuku, gosok gigi, dan lain sebagainya. Aktivitas mandi ada kalanya ibadah wajib, seperti bagi orang yang bersuci dari menstruasi atau bagi orang yang dalam keadaan junub. Tapi mandi juga ada yang sunnah hukumnya, seperti mandi pada hari Jumat atau mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi ketika ikhram haji dan lain-lain. Dan juga ada mandi yang mubah, ya, seperti mandi yang dilakukan sehari-hari, seperti mandi pagi dan mandi sore. Bagaimana untuk membedakan antara 3 bentuk mandi tersebut? Tidak lain adalah dengan niatnya. Demikian juga ada orang yang tidur-tiduran di masjid misalnya. Ada yang beribadah dan ada pula yang tiduran biasa. Apa yang membedakan antara tiduran di masjid bermakna ibadah dan yang tiduran biasa? Tiduran di masjid yang bernilai ibadah adalah apabila disertai dengan niat beriktikaf. Sedangkan yang tiduran biasa tidak ada niat apa-apa, hanya sekedar numpang istirahat saja. Begitu pula dengan memotong kuku dan gosok gigi. Ada kalanya menjadi aktivitas ibadah dan ada kalanya perbuatan biasa, tergantung pada niat pelakunya. Intinya, semua aktivitas apabila diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir terkait dengan syarat niat.
Jadi syarat niat adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam hal ini ikhlas artinya bersih dan murni dalam beribadah, memurnikan ketaatan kepadanya hanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Sebagaimana dalam hadis di atas, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya seorang yang hijrah tersebut akan mendapatkan balasan ganjaran di akhirat nanti. Tetapi barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat materi, harta duniawi, ataupun karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini memang asbabul wurudnya adalah ketika turun perintah hijrah dan Rasulullah sudah berhijrah bersama para sahabat ke Madinah. Ada di antara sahabat yang hijrah ke Madinah tersebut, dia tidak semata-mata karena Allah dan Rasulnya melaksanakan hijrah tersebut, tapi karena ada motivasi lain, yaitu untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, sehingga seorang sahabat tersebut dinamakan dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Artinya sahabat tersebut dia tidak akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diingatkan, yaitu menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Artinya di sini walaupun perbuatan hijrah merupakan perbuatan yang sangat berat, meninggalkan harta benda, keluarga, dan menempuh perjalanan yang sangat jauh, tetapi kalau itu dilaksanakan bukan karena Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan menjadi kunci penting dalam kita berniat melakukan suatu perbuatan. Ikhlas artinya bersih atau murni dalam beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersih dan murni dari syirik dan dari riya. Ibadah yang bukan karena Allah tetapi karena Tuhan selain Allah, atau beribadah karena Allah dan sekaligus karena Tuhan selain Allah di dalam agama disebut dengan perbuatan syirik. Sedang beribadah yang karena makhluk, karena ingin mendapatkan pujian manusia, karena ingin mendapatkan popularitas, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya, di dalam Islam disebut dengan perbuatan riya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut, yaitu hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Mahmud ibn Labid, an Mahmud ibn Lubaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yani ar-riya. Akhraju Ahmad bi isnadin hasan.
Hadis dari Mahmud bin Nubaid berkata, qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takuti, ma akhafu alaikum, apa yang aku takuti menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Apa itu syirik kecil? Yakni ar-riya, yaitu perbuatan riya. Riya secara harfiah berasal dari kata ro'a yang mempunyai makna melihat. Menurut bahasa, kata ria'a yang bermakna riya merupakan mutabaqah dari wajan fi'al yang berarti melakukan sesuatu perbuatan agar dilihat oleh manusia. Dalam Kamus Lisanul Arab, kata ini mengandung arti menunjukkan suatu perbuatan secara berlebihan demi mendapatkan popularitas. Sedangkan menurut istilah, dalam hal ini Imam Ghazali mendefinisikan riya adalah sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Bahasa sederhananya dari riya ini adalah jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut kemudian sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya, maka itulah yang disebut dengan riya. Dengan demikian, riya berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya mencari pujian, sanjungan, dan popularitas semata. Hal tersebut nampak terlihat dalam kehidupan sehari-hari, karena tiap manusia tidak terlepas dari sifat pamrih dalam melakukan berbagai aktivitas untuk melihat, untuk dilihat, dan didengar oleh orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia dalam melakukan aktivitas kegiatannya tidak selalu bertindak demi nilai-nilai ilahiyah, tetapi kadangkala bersifat pamrih karena orang lain. Dalam hal ini, riya merupakan salah satu penyakit hati dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang yang disanjung dan dipuji orang lain pasti merasa bangga dan bahagia. Padahal samping orang yang melakukan sifat ini termasuk kategori orang munafik, sifat ini juga termasuk dalam koridor perilaku asyirkul asghar atau syirik yang kecil, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ini. Kenapa disebut syirik kecil? Dalam hal ini karena riya yang dilakukan seseorang itu tidak tampak secara jelas kemusyrikannya. Lahirnya tidak menyembah berhala dan tidak menyembah makhluk. Tetapi maknanya sama dengan itu. Karena ibadahnya untuk mencari ridho makhluk, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, semua perbuatan manusia untuk dunia, pahalanya akan diterima di dunia. Karena hal tersebut merupakan tujuan awal perbuatannya dan sama sekali tidak mengharapkan pahala di akhirat dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan pula penjelasan yang sama seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang
berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Seperti orang yang menangkapkan hartanya dengan riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang yang beribadah atau bersedekah karena riya itu adalah ibarat debu atau tanah yang berada di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh hujan yang lebat. Maka debu atau tanah tadi tidak akan tersisa sedikit pun di atas batu yang licin tadi. Demikian juga halnya perbuatan, beribadah, atau suatu amal yang dilakukan karena diiringi dengan sifat riya, maka amalnya akan menjadi sia-sia, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara implisit, ayat ini menjelaskan bahwa Allah sebenarnya bermaksud melipat gandakan sedekah mereka, namun perbuatan mereka sendiri yang mengakibatkan hilangnya pahala, karena mereka mengungkitnya dan menyinggung perasaan yang menerima sedekah. Hal tersebut sesuai dengan orang-orang yang menangkan hartanya dikarenakan riya, di mana tujuannya agar mendapatkan pujian dan popularitas tanpa berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat akan datang sekelompok orang yang merangkak dan menangis. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, di dunia kami telah rajin melakukan sholat, kami melakukan berbagai amal perbuatan, amal ibadah dan sebagainya. Tapi kenapa kami tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah kami perbuat di dunia ini? Maka jawab para malaikat, tidakkah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu. Jelaslah. Jadi dalam hal ini bahwa kualitas sebuah amal akan berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakangnya. Oleh karena itu, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ibadah itu kita laksanakan dengan benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan harus diniatkan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan tidak diiringi dengan perbuatan riya, mengharapkan pujian, kualitas dan sebagainya dari manusia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa posisi niat dalam berbagai amal perbuatan manusia merupakan suatu yang amat penting. Dia sebagai motivator dalam segala aktivitas manusia, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Tanpa ada motivator dalam diri seseorang, tidak mungkin ia melakukan sebuah aktivitas. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama adalah bahwa sahnya segala amal harus disertai dengan niat, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Yang berikutnya adalah jika suatu aktivitas diniatkan baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan dua pahala, yakni pahala di dunia dan di akhirat. Tapi jika niatnya hanya mencapai kebaikan dunia saja atau karena riya,
mendapatkan pujian dan popularitas dan sebagainya, maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya di dunia dan tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Artinya bahwa apa yang dia lakukan akan sia-sia saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan dalam sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, sebagai penutup kajian kita, saya bacakan sebuah pantun tunjuk ajar Melayu yang berbunyi, apa tanda Melayu budiman, hatinya jujur dibalut iman. Apa tanda Melayu budiman, jujur dan ikhlas jadi pakaian. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga presentasi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Berbaris sholat namanya sof. Maghrib tiba, matahari terbenam. Bila ada salah, kuharapkan maaf. Akhir kata, aku ucapkan salam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi